Biarlah hari ini, pagi hari ini, jiwa kami menyadari bahwa kami memerlukan Engkau lebih daripada segalanya, Yesus. Pribadi Allah yang luar biasa, yang menjaga dan mengiringi setiap langkah hidup kami di dalam apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami datang menghadap kepada hadirat-Mu, agar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini menjamah hidup kami, menolong kami untuk memahami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Dan hari ini hamba datang kepadamu Bapa, membawa seluruh jemaat, menaklukkan setiap pikiran dan hati mereka kepada Kristus. Hamba berubuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahwa kami mengerti isi hatimu, bahwa kami mengenal apa yang Kau kehendaki untuk kami kerjakan dan lakukan. Menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Secara khusus lidah bibir hamba-Mu, pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan akan merupakan isi hati daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dipermuliakan, dan biar Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Pagari seluruh ruangan ini, setiap hati kami tanpa kecuali, sehingga tanah hati kami akan menjadi tanah hati yang subur bagi benih kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk worship leader dan musik yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan dan juga untuk singer. Hari ini saya akan berbicara, judulnya kalau Bapak Ibu sudah perhatikan di dalam info Efrata itu adalah The Lost Compass, ya. Kompas yang hilang. Memang hari ini saya nggak bikin PowerPoint karena PowerPoint-nya cuma satu gitu ya, jadi nggak perlu ya. Kompas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui arah ya. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu ya, bentuknya bulat, terus ada yang menunjuk. Digunakan karena ujung jarum arah kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan karena magnet gitu ya. Magnet bumi, ketarik sama magnet bumi. Dan itu sebagai patokan untuk menunjukkan arah yang kita cari. Kalau kita di dunia yang sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin kurang membutuhkan kompas. Kenapa? Karena saudara sekarang punya GPS di HP ya. Kalau nggak tahu jalan kemana cuma tinggal nyalain dan kemudian akan dituntun sama si Google ya. Dia kasih tahu belok kanan, belok kiri, ya lurus 100 meter, belok ke kiri gitu ya. Kita nggak tahu itu arahnya kanan atau kiri. Namun sebetulnya kalau di dalam kehidupan yang nyata gitu ya, realnya, di dalam bidang laut, kelautan, kalau kita ada di tengah laut, kita terbang naik pesawat atau kita berada di gurun atau hutan yang lebat gak ada penunjuk arah, kompas itu memberikan manfaat untuk menentukan arah dalam apa? Menentukan perjalanan jauh secara aman dan tepat dibandingkan dengan cara melihat posisi bintang. Jadi kalau saudara lihat ini, kita sebenarnya memerlukan ya kompas. Kalau di yaitu ya tadi di laut, kita di udara atau di gurun atau di hutan yang lebat. Dan sebenarnya kehidupan kita Bapak Ibu sekalian lebih mirip kehidupan di tengah gurun, di tengah laut, di tengah yang udara. Kalau kita terbang naik pesawat dibandingkan perjalanan kehidupan kita di kota. Mengapa? Karena kalau saudara pergi jalan gitu di kota atau di desa atau mungkin jalan-jalan pada saat ini, ada petunjuk jalan, ada arah-arah yang jelas. Sedangkan di tengah laut, di gurun, di udara, kita tidak dapat melihat arah sesungguhnya. Semuanya air gitu ya. Semua yang terlihat itu cuma awan. Semua yang terlihat cuma pasir. Kita bingung. Kalau kita maju ke depan pasir, mundur ke belakang pasir, ke kanan pasir, kiri pasir. Kalau kita di tengah laut juga sama. Kalau kita nggak ada kompas, maka kita akan tersesat. Kita tidak akan sampai kemana-mana. Dan saudara, sebetulnya inilah keadaan yang sebenarnya menunjukkan kehidupan kita. Saudara dan saya, kita tidak tahu kemana seharusnya melangkah dalam kehidupan ini. Apa yang harus dilakukan? Jalan mana yang harus ditempuh? Itulah sebabnya kita seharusnya menyadari bahwa kompas penunjuk arah dalam kehidupan kita tidak boleh hal-hal yang tidak abadi. Gak boleh hal-hal yang mudah rusak. Gak
tidak kekal. Jadi ingat ini. Kenapa? Karena mereka seharusnya dapat menunjukkan arah dalam hidup kita. Ada satu arah yang harus kita tuju, gak pernah berubah. Titiknya utara dan selatan itu tetap. Tapi banyak orang kenyataannya menjadikan uang, kekuasaan, prestasi, orang-orang yang mereka kasihi, entah itu suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara, sahabat, orang yang kita kagumi seperti selebritis, hamba Tuhan, bahkan tokoh-tokoh dunia yang terkenal, untuk menjadi kompas hidup mereka, penentu arah hidup mereka, pegangan mereka. Sehingga pada akhirnya ketika semua yang tadi saya sebutkan itu hancur, mengecewakan, menghilang, tidak memberikan jawaban, banyak kita menjadi depresi, kehilangan arah, dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Saudara, kapan biasanya kita tahu bahwa kita ternyata memegang kompas yang salah? Kita ternyata memegang kompas yang gak sejati, yang gak benar. Biasanya pada waktu ada di dalam masalah. Kalau kita goncang, kalau kita mengalami kehilangan arah, kita gak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita seperti tersesat. Kita gak tahu kemana melangkah. Mungkin kita hanya melangkah terseok-seok dan kita gak tahu arah yang kita ambil. Maka pada saat itulah saudara dan saya tahu bahwa selama ini sebetulnya kita memegang kompas yang salah. Kompas yang benar, kompas yang sejati itu telah hilang dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kompas yang seharusnya kita pegang dengan erat, dengan sengaja atau tidak sengaja, kita gantikan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak dapat menjadi kompas dalam kehidupan kita. Tadi ya saya katakan, kapan kita tahu kita gak pegang kompas yang benar? Pada waktu kita ada di dalam masalah. Saudara, enak gak ada di dalam masalah? Gak enak saudara. Ada masa-masa sebetulnya kita mungkin berpegang pada pribadi seseorang. Ada saat-saatnya kita mungkin berpegang pada uang. Ada saat-saatnya kita mungkin berpegang pada prestasi, pada kekuasaan. Tapi kalau itu hilang dan saudara kehilangan arah, maka saudara tahu bahwa pada saat itu saudara sedang memegang kompas yang salah. Ya. Dan itu gak enak saudara. Kepada siapa yang sebenarnya kita bersandar? Kepada siapa sebenarnya kita berpegang? Kepada mana arah mana yang sebetulnya kita tuju? Pada waktu segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tahu kita sedang memegang kompas yang salah. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 107 di dalam Alkitab itu mencatat ada 4 kondisi. Saudara boleh buka sejenak, walaupun kita tidak akan, kita hanya bahas sekilas saja. 4 kondisi yang terjadi dalam kehidupan manusia yang bisa akhirnya mereka menyadari kehilangan kompas kehidupan mereka. Yang pertama di dalam Mazmur 107 ayat 4 sampai dengan ayat yang 9. Dikatakan gini, orang-orang yang bersandar pada kekuatan dan kepandaian mereka sendiri. Kalau di dalam terjemahan yang lain saudara, saya baca dalam beberapa terjemahan, karena ini ceritanya saya mau tahu nih seperti apa sih. Mereka itu bersandar kepada kepandaian mereka untuk mencari tempat kehidupan yang nyaman. Mereka berkeliling, mereka mencari tempat yang baik. Untuk apa? Untuk mereka hidup. Tapi Alkitab mengatakan mereka tidak dapat menemukannya. Kenapa? Karena mereka bersandar kepada kekuatan dan kepandaian mereka sendiri. Akhirnya mereka kelelahan hati mereka. Mereka kosong, dikatakan haus dan lapar. Dalam kondisi seperti ini sebetulnya menceritakan di dalam Mazmur 107 ini kondisi orang-orang yang kehilangan kompas hidup mereka. Di dalam yang kedua, di dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dikatakan mereka menolak kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya. Akibatnya kehidupan mereka menjadi begitu berat. Hati mereka penuh masalah. Thank you Cici. Pusing
pusing karena tidak tahu harus melakukan apa, dan tidak dapat mencari jalan keluar yang terbaik. Saudara, orang-orang yang jenis ini yang tadi saya bilang ya, ketika di dalam ayat 17 sampai 22 adalah orang-orang yang mengalami sakit. Sakit yang mereka alami bukan sakit biasa. Mungkin ada beberapa yang karena sakit keras, ada yang karena kelakuan yang berdosa, mereka tersiksa, menderita. Tapi gak semua sakit karena kita berdosa, Bapak Ibu Saudara, enggak. Sehingga mereka bertanya-tanya, orang yang mengalami sakit yang cukup lama, kadang kita bertanya-tanya kapan kita dapat pulih, kapan kita dapat sembuh. Kondisi yang berat kadang membuat mereka bertanya-tanya, di manakah Tuhan sebenarnya? Saudara, saya pernah ngalamin di tahun yang lalu, waktu saya sakit perut. Sakitnya saya nggak tahu, waktu ke dokter cuma dibilang itu karena virus apa nggak tahu. Apakah ada radang usus, ada apa nggak tahu. Tapi setiap makan tuh saya tersiksa. Kenapa 3-5 mau makan mual? Udah selesai makan 3 jam, 4 jam, itu perut saya sakit luar biasa. Sampai saya pernah komsel, saya sambil baringan, sambil tiduran, karena memang nggak tahan. Saudara tahu, saya nggak tahu itu saya sakit apa. Sengsara, menderita. Kadang nanya sama Tuhan, ini salah apa saya? Saya minum obat ini salah, minum terus-menerus sampai saya minum minuman yang membuat sehat perut Pokoknya apapun diminum, tapi nggak sembuh, saudara. Sampai suatu hari saya ingat, sampai saya cerita, saya tumpang tangan di perut saya itu berapa kali saya tumpang tangan nggak sembuh-sembuh. Tapi malam itu saya bilang, Tuhan, saya sakit banget. Saya nggak bisa tidur. Itu kalau saya 3-5 jam sakit perut sesudah makan, artinya saya sepanjang hari sakit. Selesai makan pagi, saya 3-5 jam, gak lama kemudian makan siang. Makan siang sakit lagi, sampai makan sore sakit lagi ke malam. Dan waktu saya alami itu 2 minggu penuh berturut-turut. Saudara tahu, waktu saya tumpang tangan, besok paginya saya bilang ini, saya merasakan, saya tahu, saya begitu mata saya melek, ting gitu, saya tahu saya sembuh. Tapi saya melihat orang yang sakitnya lama, orang yang sakitnya itu gak cuma sehari 2 hari, itu benar-benar bisa putus asa kali ya. Saya 2 minggu aja udah bosen. Mau makan ini salah, mau gak makan salah. Saya minum obat ini gak sembuh, saya cari ini gak sembuh. Rasanya begitu tertekan, depresi mungkin. Walaupun saya sih diam aja, gak ngomong apa-apa. Mau melakukan kegiatan ini gak bisa, mau melakukan kegiatan itu gak bisa. Kayak tadi saya bilang, sakitnya 3-5 jam, artinya sepanjang hari saya sakit. Hanya malam udah mau menjelang tidur saya gak terlalu sakit, makanya makannya sore. Saudara tahu, ini merupakan satu penderitaan yang panjang. Dan orang-orang yang mengalami sakit ini bisa saja kehilangan kompas hidup mereka. Ada banyak orang yang mungkin bisa saja jadi ke orang pintar, tapi saya harap gak ada. Ada saja mungkin orang-orang yang menjadi depresi dan tertekan karena gak tahu jalan keluar. Dan saudara, inilah yang terjadi. Yang keempat sebelum saya lanjut, itu di dalam ayat 23-30. Orang yang menjadikan usaha dan kekayaan mereka menjadi kompas dalam hidup mereka. Mereka mengarungi dengan apa, lihat ini, dengan apa? Dengan kapal-kapal perdagangan di lautan yang luas. Dan pada akhirnya Tuhan menyadarkan mereka dengan mengizinkan adanya badai yang besar dalam usaha mereka. Badai yang besar yang membuat mereka sesak dadanya dan membuat mereka ingin menyerah. Nah saudara, 4 kondisi ini dicatat sama Mazmur. 4 kondisi ini orang-orang yang kehilangan kompas dalam hidup mereka. Makanya mungkin kita gak boleh, maksudnya dalam arti ada kondisi-kondisi dalam kehidupan kita, kalau kita tahu kita sedang mengalami hal-hal seperti itu, saudara harus betul-betul berpegang pada kompas yang benar. Sebenarnya kita dengan mudah kehilangan kompas yang benar dalam hidup kita. Dan dengan mudah kita menggantikannya dengan hal-hal yang lain. Beban hidup yang sangat berat, pekerjaan demi pekerjaan
pekerjaan yang menumpuk seolah-olah tiada habisnya. Kekhawatiran yang setiap hari menyerang kita tiada henti. Hubungan keluarga menjadi hambar seiring dengan lunturnya rasa percaya dan pengertian. Dan hubungan kita dengan Allah yang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bahkan kita tidak tahu apakah Dia mendengar dan memperhatikan kita atau tidak. Saudara mungkin sering mengalami hal seperti ini. Saudara mungkin berdoa tapi seperti mentok. Saudara gak tahu jalan keluar. Dan sebetulnya kondisi-kondisi ini kita harus berhati-hati. Karena bisa saja kita sedang kehilangan kompas yang sejati dalam hidup kita. Hal ini seharusnya membuat kita menyadari betapa rentan dan lemahnya kehidupan kita. Kompas yang hilang seharusnya membuat kita tahu bahwa kompas yang sejati harus ada dalam kehidupan kita. Waktu saya tulis ini seperti janji pernikahan Bapak Ibu. Kompas yang sejati akan mengikuti pasang surut kehidupan. Ada di dalam suka dan duka, tuh dengerin ya. Dalam kegembiraan ataupun dalam kesedihan. Dalam kekayaan atau kemiskinan. Dalam kondisi sehat atau sakit. Dalam kejayaan atau keterpurukan. Bahkan dalam keadaan dikelilingi orang-orang yang kita kasihi. Atau sebaliknya dalam kesepian. Kompas yang sejati itu artinya harus ada di dalam setiap masa hidup kita. Gak bukan hanya di dalam suka, tapi juga di dalam duka. Bukan hanya di dalam keadaan yang sehat, tapi juga di dalam keadaan yang sakit. Bukan hanya pada waktu kita hebat, kita jaya, kita bisa menepuk dada kita. Tapi waktu kita terpuruk, kita jatuh dan gak ada seorang pun yang mau melihat kita. Ketika saudara ada dikelilingi orang-orang yang dikasihi. Atau sebaliknya, kita sedang berada dalam kondisi yang kesepian. Saudara, kita buka yuk di dalam Mazmur 121. Kita akan baca ayat ini. 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita baca ya dengan suara yang keras bersama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara tahu, pemazmur ini juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat kita terdesak. Kita nggak tahu mau jalan kemana. Tapi ketika pemazmur nanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur itu langsung menjawabnya dengan pasti. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat segala sesuatu di sekeliling kita tidak menjanjikan apapun, kita seharusnya tahu siapa yang seharusnya menjadi kompas kehidupan kita. Pemazmur jelas mengatakannya, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang saudara dan saya kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah menyelamatkan kita. Kesulitan, dan masalah-masalah hidup yang tidak berujung, musuh-musuh yang mengepung, sebetulnya berusaha membuat kita melupakan. Siapa melupakan Tuhan sebagai kompas kehidupan kita? Makanya kadang saudara harus betul-betul melayangkan mata saudara ke atas gunung-gunung persoalan yang mungkin saudara hadapi, ke atas kehidupanmu, ke atas segala sesuatu yang kau alami. Dan bukan hanya itu saja, saudara harus bertanya sama seperti pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke atas semua persoalan hidupku. Dari manakah datangnya pertolonganku? Saudara harus sama seperti pemazmur yang langsung menjawabnya di ayat yang kedua, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara mungkin berpikir akan semua terlalu berat. Saudara mungkin atau benar-benar berat untuk kita pikul, saudara. Tetapi semua hal itu, dengar ini, tidak ada yang
tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak bisa atasi. Matius 11 ayat 28, yuk kita buka bersama-sama. Ada satu undangan. Matius 11 ayat 28, ini ayat yang terkenal banget. Tidak ada hal yang terlalu berat bagi Tuhan. Yesus memberikan satu undangan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Kita baca yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara tahu ini, tidak ada hal yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan tidak atasi. Dia bisa mengatasi segala masalah kita. Dia bisa membuat kita, menolong kita, melangkah di dalam kehidupan kita. Pegang erat kompas yang benar. Saya hanya ingin perkenalkan satu saja. Allah seperti apa yang dapat kita percayai. Allah seperti apa yang dapat menjadi kompas dalam kehidupan kita. Saya mau bawa Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua. Berarti ayat 3 tadi. Oh iya betul itu. Yuk kita baca ya. Ayat yang kedua dengan keras. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah seperti apa yang bisa menjadi kompas, saudara? Itu adalah Allah yang menolong dalam keadaan yang terdesak. Tidak ada seorang pun dapat menolong kita keadaannya ketika keadaan terdesak. Ketika tidak ada jalan keluar, hanya ada satu Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai penolong dalam keadaan terdesak. Dia adalah Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Mazmur 46 ayat 2 ini menyatakan dengan jelas bahwa Dia adalah tempat yang aman. Dia selalu siap menolong kita ketika kita membutuhkan Dia. Saudara pernah dalam kondisi yang terdesak? Saudara pernah mengalami masa-masa yang susah? Saudara pernah datang sama Tuhan gak tahu mau ngomong apa? Cuma nangis di hadapan Tuhan karena gak tahu jalan keluar. Gak tahu lagi harus lakukan apa. Semua jalan buntu. Semua orang-orang yang saudara minta pertolongan, gak ada yang bisa memberikan pertolongan. Semua hanya bisa memberikan maaf nih, nasihat yang kosong. Tapi saudara dengar ini, Allah yang saudara percayai di dalam Yesus Kristus, Allah yang seharusnya menjadi kompas kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menolong kita pada saat kita dalam keadaan terdesak. Menakjubkan bukan? Ketika tidak ada seorang pun atau satu pun dapat menolong kita, Dia menjanjikan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Ada satu cerita saudara di dalam 2 Raja-Raja. Kita buka yuk. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikop yang diberikan adalah minyak seorang janda. Saudara, kita akan baca bergantian ya. Ayat 1 saya akan baca, ayat 2 akan saudara baca, dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua.
Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu selesai, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudara, ini gak ada jalan keluar. Ada satu quotes dari yang tentang psikologi gitu ya. Kalau seorang kehilangan suami itu sama seperti kehilangan kompas dalam hidup. Dan dalam cerita ini kompasnya mati. Dan dia ternyata punya hutang. Yang membuat apa? Membuat anaknya, 2 orang anaknya harus dibawa kalau mereka gak bisa bayar sebagai budak. Gak ada jalan keluar, saudara. Gak ada yang bisa urunan untuk bantu mereka. Gak ada. Tapi Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa ketika dia datang kepada Elisa, Elisa cuma nanya, apa yang ada di dalam rumahmu? Cuma sedikit minyak. Ya udah, minta bejana. Kemudian tuanglah ke dalam bejana-bejana itu, minta dari tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Saudara tahu minyak yang dia tuang itu tidak pernah habis, memenuhi semua bejana yang diminta oleh anak-anaknya. Saudara, kesulitan apa yang kita hadapi? Tuhan membuktikan dirinya sanggup menolong dalam kondisi keuangan. Ketika seorang janda dari Nabi Tuhan datang kepada Nabi Elisa karena anak-anaknya akan diambil oleh penagih hutang. Tidak ada jalan keluar karena suaminya mati meninggalkan hutang. Dan mengakibatkan anaknya akan diambil menjadi budaknya. Tapi ingat ini, Tuhan sanggup menyediakan minyak yang tidak ada habisnya. Sampai semua bejana terisi penuh. Sampai akhirnya minyak tersebut dijual untuk membayar hutang dan untuk membiayai kehidupan janda dan anak-anaknya tersebut. Terdesak, saudara. Gak ada jalan keluar. Tapi lihat di dalam Alkitab, dan Alkitab menceritakan begitu banyak. 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu semua dalam keadaan terdesak. Tapi dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan dan keperluan kita. Kalau kita bermasalah dalam bidang usaha, Tuhan pasti sanggup menolongmu. Ayub saja pernah mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Harta bendanya habis dalam sehari. Anak-anaknya meninggal dalam 1 hari. Tetapi Allah sanggup memulihkan keadaannya. Bahkan Alkitab mencatat 2 kali lipat dari apa yang dimiliki Ayub sebelumnya. Saudara memiliki masalah dalam usaha, saudara gak tahu jalan keluar, bagaimana harus melakukannya, datang sama Tuhan. Pegang kembali kompas hidupmu, pegang kembali dan genggam erat Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar yang kita gak pernah bisa bayangkan. Gak pernah bisa kita bayangkan, saudara. Saya ceritakan ini karena saya pernah kehilangan kompas kehidupan saya. Berhari-hari saya berjalan, saya gak tahu mau jalan kemana. Genggam, saudara, erat tangan Tuhan. Jangan biarkan apapun menjadi kompas hidupmu. Apakah kesehatan kita merosot dan mengalami sakit? Dia adalah Yehova Jireh yang menyembuhkan segala sakit kita. Dia sanggup melakukannya bukan hanya pada zaman dahulu, tetapi sekarang ini. Raja Hizkia yang diberitahu akan meninggal, tetapi ia disembuhkan dan ditambahkan usia 15 tahun lagi. Dia adalah Allah yang menolong kita
Yesus sebagai juru selamat dan menerimanya dalam hidup kita, maka Kristuslah yang akan menjadi pembela kita ketika tidak ada yang dapat menjadi pembela kita. Saudara, mungkin dalam hidup kita, bahkan dalam hidup saya, tidak ada minyak yang mengalir yang tidak ada habisnya. Mungkin tidak ada usia yang ditambahkan 15 tahun, karena kita nggak pernah tahu apakah Tuhan menambahkan 15 tahun kepada kita. Mungkin tidak ada pemulihan 2 kali lipat seperti Ayub. Tetapi janji yang Tuhan berikan bahwa Dia adalah Allah penolong dalam kesesakan. Kompas yang sejati ketika kita tidak tahu jalan keluar dalam hidup kita. Saudara mau mengalaminya? Saudara harus masuk dalam pengalaman pribadi dengan Allah. Hiduplah bergaul dengannya sebagai satu-satunya Allah yang hidup, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menolong dalam kesesakan. Dia rindu kita mendekatkan diri kita kepadanya. Dia Tuhan yang menyelidiki, mengenal keberadaan kita, mengetahui, mengerti pikiran kita dari jauh dan memeriksa kita. Jadikanlah Dia sebagai milik pribadi kita. Kalau saudara berdoa, panggil Dia Allahku, Yesusku, Engkau milikku, kompas kehidupan yang tidak pernah salah. Dengar ini, jadikanlah Dia sebagai milik pribadimu. Mempercayainya artinya menyerahkan kehidupan kita ke dalam otoritas kekuasaannya dan hidup dalam penyerahan penuh kepadanya. Berserah untuk apapun yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Apakah kita sedang kehilangan kompas kehidupan kita? Apakah kita sedang terombang-ambing tidak menentu? Apakah ada keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita? Apakah ada masalah-masalah yang tidak terpecahkan? Apakah kita tidak memiliki jalan keluar? Datang kepadanya dan genggam kembali kompas kehidupanmu. Tuhan yang tidak pernah salah, karena Dia adalah Allah yang dapat kita percayai. Saudara, buka di dalam Ulangan pasal 32. Sedikit lagi ya saudara. Sayang kalau saya nggak habiskan. Ulangan pasal 32 ayat 39 sampai 40. Ya, thank you. Saya akan bacakan dengan cepat. Lihatlah sekarang, ini pernyataan Tuhan. Ketika dikatakan, ketika Musa menyanyikan lagu ini pada masa-masa terakhirnya, dia ngomongin, Tuhan ngomong bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Kalau saudara lihat, Allah sedang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang tegak di atas namanya sendiri. Saudara, bagaimana seorang dapat dipercayai? Kalau dia dapat dipercayai, itu pribadinya bisa dipercayai. Saudara bahkan bisa percaya di dalam namanya. Mengapa? Karena pribadinya itu tegak. Dia dapat dipercaya, dia pribadi yang tidak tergoyahkan. Makanya Tuhan ngomong akulah Dia. Waktu Yesus ngomong akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus sedang mengatakan Dia berdiri tegak di atas namanya sendiri. Nama yang bisa kita panggil dan kita percayai. Apakah saudara sering memanggil nama Yesus? Dan waktu saudara panggil nama Yesus, saudara percaya gak sama Dia? Gitu kan? Ulangan 33 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Saya bacakan dengan cepat saudara. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan.
Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Di dalam ulangan ini, dia sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang memiliki kebesaran, kehebatan, kedahsyatan, melintasi segala langit dan segala awan. Dan saudara tahu keabadiannya, kekekalannya akan menjadi tempat perlindungan yang kokoh. Artinya dari hidup kita sekarang, kita masih hidup sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, ketika gak ada seorang pun lagi yang bisa menemani kita, ketika kita berhadapan dengan kematian, hanya ada maut, dia tetap ada di sana. Itu adalah lengan kekal. Itu adalah lengan kekal yang menuntun dan menolong kehidupan. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan satu kisah, Bapak Ibu. Saudara tahu cerita Esau dan Yakub? Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan ini, saya mau saudara menjadi seperti Yakub. Walaupun Yakub itu seperti mencuri, tanda kutip, berkat dari Esau. Tapi Yakub itu dari sejak awal hidupnya, entah karena dia dinamai penipu gitu ya, dia itu selalu mencari berkat untuk dirinya sendiri. Tapi dia melihat bahwa sejak awal Yakub ini, kalau saudara perhatikan, dia menghargai berkat dan pribadi Allah yang disembah oleh Ishak ayahnya. Saudara tahu waktu Yakub itu kemudian akhirnya mengambil kedua berkatnya Esau, hak kesulungan dan berkat yang diberikan oleh Ishak. Itu kemudian ketika Yakub mengadakan perjalanan, dia mengadakan perjanjian dengan Allah ayahnya, yaitu Ishak. Artinya dari sejak kehidupannya, Yakub itu melihat pribadi Allah yang disembah oleh Ishak ayahnya, dan dia bilang, saya mau punya Allah yang seperti itu. Saudara, jangan menjadi seperti Esau yang akhirnya harus kehilangan semua berkat yang ia terima. Sebenarnya Esau telah kehilangan berkat itu jauh sebelum dari peristiwa Yakub yang diberkati oleh Ishak di dalam Kejadian pasal 27. Esau telah kehilangan berkat itu sejak ia memandang rendah hak kesulungannya dan menukarnya dengan semangkuk sup kacang merah. Saudara bayangkan ini. Fokus Esau bukanlah pada Allah yang memberikan berkat itu, melainkan pada berkatnya. Saudara, saya akan baca ayat 20, pasal 27, Kejadian 27, ayat 38. Pada waktu Esau mengetahui hak, bukan hanya hak kesulungannya, dikatakan di dalam ayat 36, hak kesulunganku dirampas, sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lihat ini, Esau itu hanya fokus kepada berkatnya. Di dalam ayat 38, ketika ia menyadari hal itu, Esau itu nangis gini, ayat 38. Bapak, saya takut salah baca. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Nangisnya bukan cuma, benar cuma itu dong, enggak. Bapak, berkati aku. Berikan aku berkat itu. Jangan biarkan aku kehilangan daripadanya. Saudara, Esau sejak awal telah kehilangan kompas dalam hidupnya. Saudara tahu, ketika kehilangan kompas dalam kehidupannya, bahkan berkat pun tidak mau ikut di dalam kehidupannya. Esau itu menangis darah kalau saya bilang. Tapi itu tidak pernah mengembalikan berkat di dalam hidupnya. Saudara, siapa kompas hidupmu? Apakah engkau sedang kehilangan kompas? Apakah kau sedang kehilangan hubunganmu dengan pribadi dengan Allah? Kalau hari ini saya sampaikan ini, saya mau saudara menjadi seperti Yakub, walaupun mungkin pakai tanda kutip, seperti agak licin untuk mengambilnya. Tapi Yakub mengambil kompas kehidupannya. Alkitab mencatat, Esau itu sampai menangis luar biasa. Dia bukan hanya meraup, berikan
Saudara, saya rindu kita memegang kompas kehidupan kita yang benar. Itu Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita untuk menyelamatkan kita. Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan juga mengaturnya. Dia yang mengatur kehidupan kita. Dia membuka pintu yang tidak dapat ditutup siapapun. Bahkan ketika pintu tertutup, dia akan membuka jendela buat kita. Ketika kita mengalami jalan buntu dan tidak memiliki jalan keluar, dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menunggunya. Mari kita bersama dalam awal tahun 2022 ini menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kompas dalam kehidupan kita, yang akan menuntun setiap langkah kita, keputusan-keputusan kita, baik dalam kondisi damai maupun dalam badai, mempercayakan kehidupan kita di tangan Tuhan Yesus yang perkasa. Berdiri bersama-sama dengan saya, Bapak.